Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani rahimakumullah. Tentu kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bisa berbuat segala aktivitas-aktivitas dan amal-amal saleh. Baik amal soleh itu berupa kewajiban ataupun yang bersifat tambahan sunnah-sunnah. Dari ibadah salat zuhur berjamaah pun juga dengan qabliyah zuhur sebelumnya, ditambah dengan zikir-zikir setelahnya, pun juga dengan majlis ilmu yang sedang kita adakan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, wabil khusus ibadah siyam kita, ibadah puasa kita, ibadah qiyam, salat malam, ibadah sedekah kita, dan seluruh amal ibadah kita dari yang wajib sampai yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia terbaik pilihan Allah, Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, atba'at tabi'in, dan setiap orang yang mengikuti beliau, termasuk semua kita yang hadir hari ini. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, pada kesempatan siang hari ini kita akan berbincang dan berdiskusi tentang satu topik, satu pembahasan, yakni husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi dan keadaan. Kata husnudzan, husn itu artinya bagus, baik, indah. Adzan artinya prasangka, dugaan. Jadi kalau digabung, husnudzan berarti prasangka baik, dugaan-dugaan yang baik. Apa maksud husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala? Husnudzan kepada Allah tabaraka wa taala adalah sebuah sikap, perbuatan hati. Ingat jamaah, yang bisa melakukan perbuatan itu banyak. Ada lisan berbuat dengan mengucapkan, ada tangan berbuat dengan memegang, menyentuh, dan melakukan segala hal. Pun juga dengan hati. Setiap manusia Allah Subhanahu wa taala berikan jantung untuknya, diberikan hati untuknya, di mana di antara perbuatan hati itu banyak. Ada yang bentuknya kebaikan dan ada yang bentuknya keburukan. Kalau berbicara keburukan, misalkan orang di dalam hatinya memendam kebencian, ketidaksukaan kepada saudaranya, perbuatan buruk. Orang riya, orang takabur, orang sum'ah, orang ujub, itu semua perbuatan hati. Dan orang yang melakukan perbuatan hati bentuknya keburukan ini akan mendapatkan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala berupa keburukan pula. Jadi jangan salah, jangan dianggap hati itu tidak berbuat sesuatu. Enggak, hati juga berbuat sesuatu. Tinggal dilihat apakah bentuknya kebaikan atau keburukan. Dan di antara keburukan itu adalah su'udzan, kebalikan dari husnudzan, prasangka, dugaan yang muncul dalam diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilihat apakah bentuknya keburukan ataupun kebaikan. Sehingga sikap seorang muslim
harus husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang segala ketetapan Allah. Ketetapan Allah itu dua. Kalau sudah berbicara nikmat, berbicara kebaikan, setiap orang pasti husnudzan. Allah ingin memberikan yang terbaik untukku. Selalu begitu. Kalau mendapatkan nikmat, selalu dianggap Allah sedang berbuat baik kepadanya. Tapi kalau sudah diuji oleh Allah dengan takdir buruknya, ingat, takdir buruk Allah itu banyak sekali. Segala apapun yang tidak kita sukai, ketetapan Allah tabaraka ta'ala, takdir buruk Allah menimpa kita, banyak di antara kita tak mampu husnudzan. Yang banyak terjadi adalah su'udzan, berprasangka buruk kepada Allah, negative thinking. Kenapa sih kok begini? Kenapa kok sih harus aku? Kenapa kok enggak tetangga sebelah? Kenapa? Sering muncul di benak dan pikiran kita. Ketika kita tertimpa musibah apapun bentuknya. Misalkan kita sudah taruh motor kita pakai kunci ganda pula. Udah di kunci setang, pakai gembok, hilang juga. Sementara di samping kita motor orang, enggak digembok, enggak dikunci setang, tapi kok enggak hilang. Apa yang terjadi? Langsung su'dzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak berlaku adil kepadaku. Aku termasuk orang yang sudah tawakal kepadanya. Aku sudah berusaha begini begitu, kok ternyata begini kejadiannya. Gimana sih Tuhan nih? Subhanallah. Para jamaah ya Allah Subhanahu wa taala muliakan. Betapa banyak kalimat-kalimat semacam ini keluar dari mulut seseorang, keluar dari lisan seseorang, menunjukkan dia tidak ridha dengan ketetapan Allah. Ketidakridhaan dia dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini bagian dari sangkaan buruknya kepada Allah. Saya ingin memberikan sebuah kaidah yang langsung Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi ini kaidahnya penting, ya, harus antum hafalkan baik-baik. Kaidah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quranul Karim, dan Allah tegaskan itu di surah Al-Baqarah ayat yang ke-215. Asalnya ayat ini berbicara tentang peperangan, berbicara tentang jihad. Nah, kalau bicara peperangan, beberapa hari yang lalu terjadi peperangan, ya. Terjadi antara peperangan siapa? Israel, Amerika dengan Iran. Tapi kita tidak ingin campur dulu di sini. Kita ingin berbicara tentang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala katakan di surah Al-Baqarah ayat 216 ini, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini kaidahnya jemaah. Kata Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan atas kalian peperangan. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala wajib hukumnya. Lebih-lebih kalau kalian diserang oleh orang-orang kafirin, atau kalian mendapatkan perintah dari atasan kalian, komandan-komandan perang kalian, maka wajib bagi kalian untuk patuh taat kepada setiap perintah yang diperintahkan oleh pemimpin dan komandan perang kalian. Kutiba alaikumul qital. Kata Allah, wajib berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, namanya jihad pasti banyak yang akan dikorbankan. Mengorbankan waktu, jelas. Mengorbankan fisik, jelas. Mengorbankan harta, pasti. Tidak sedikit manusia yang kehilangan hartanya dalam peperangan dan jihad di jalan Allah. Bahkan tak sedikit yang meregang nyawa, hilang nyawanya. Lepas nyawanya dari jasadnya, mati di medan perang. Tak sedikit. Dan itu berat. Siapa coba yang gampang banget melepaskan hartanya? Sudah sekian lama dia cari-cari, sama kayak ana dan antum, kemana-mana mencari ma'isyah, mencari nafkah. Tiba-tiba dilepas begitu aja, berat. Apalagi berbicara jiwa, berbicara nyawa, kematian di ambang pintu. Subhanallah, ini jauh lebih besar. Tetapi itu kadang yang terjadi, barter lah, ya kan, kira-kira begitu. Dibarter dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita lepaskan nyawa, kita lepaskan harta untuk mendapatkan surga Allah tabaraka wa taala. Itu yang terjadi pada peperangan, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang rela mengorbankan segala apapun, tetapi itu berat. Wa huwa kurhul lakum, kata Allah. Kalian pasti enggak suka, pasti berat, enggak mudah, enggak gampang. Banyak peperangan terjadi di masa Nabi, bahkan
terjadi di bulan Ramadan. Antum bisa bayangkan itu. Perang Pak, jihad di jalan Allah dalam kondisi tidak makan, tidak minum. Orang masih bisa makan, bisa minum aja berat. Ini dalam kondisi puasa. Subhanallah, pada perang Badar misalkan. Gak makan, gak minum. Sedang berkecamuk dalam medan peperangan. Subhanallah, berat, besar. Makanya ganjarannya juga gak main-main. Contoh pada perang Badar tuh kalau kita lihat. Antum kalau baca sejarah. Bagaimana ada seorang sahabat Nabi SAW. Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Pernah melakukan satu kesalahan. Di antara satu kesalahan beliau adalah beliau punya keinginan untuk melaporkan strategi perang Rasul SAW kepada orang kafir Quraisy sebelum terjadinya Fathu Makkah. Beliau coba kirimkan surat, secarik kertas, sepucuk surat, dia kirimkan, dia layangkan kepada orang kafir Quraisy melalui seorang wanita. Yang wanita ini letakkan suratnya di dalam dadanya. Insyaallah wanita meletakkan surat di dalam dadanya. Biar tidak ada yang tahu. Siapa yang berani merogoh ke dalam dada, kan gak mungkin ada yang berani. Maka tersimpan rapi. Sehingga tidak tercium dan tak terendus oleh kaum muslimin. Berangkatlah wanita ini menuju Makkah untuk melaporkan tentang strategi perang Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka yakni kaum muslimin akan menyerang penduduk Makkah di waktu pagi. Tapi Allah Maha tahu. Allah kasih informasi kepada malaikatnya, malaikat kasih informasi kepada nabinya, nabi kasih informasi kepada Ali bin Abi Thalib dan sebagian sahabatnya. Kejar wanita tersebut. Dan dikejar oleh Ali bin Abi Thalib dan didapatkan. Ketika ditanya mana surat yang dikirim oleh Hatib bin Abi Balta'ah, kata wanita ini, enggak ada. Kata Ali, kalau kau tidak berikan, aku akan ambil dengan paksa. Bahkan kalau perlu ku telanjangi engkau, ku ambil surat. Akhirnya wanita ini serahkan surat tersebut. Akhirnya dibawa oleh Ali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ini suratnya. Rasul baca, Masya Allah. Ternyata dari Hatib bin Abi Balta'ah. Siapa beliau? Beliau adalah orang yang pernah ikut perang Badar, jamaah. Sahabat Nabi yang pernah ikut perang Badar. Perang yang bukan main-main. 315 atau 313 melawan 1000 pasukan. 3 kali lipat. Logikanya enggak mungkin menang. Tapi Allah katakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Betapa banyak pasukan yang sedikit, pasukan kecil jumlahnya bisa mengalahkan dan mengobrak-abrik pasukan yang jumlahnya besar, termasuk pada perang Badar. Nabi tanya baik-baik, "Hai Hatib, apa yang kau perbuat ini? Kenapa kau ingin laporkan? Kenapa kau ingin kasih tahu? Kau ingin jadi mata-mata bagi orang kafir? Kau ingin keluar dari Islam? Kau ingin murtad? Kau ingin dan seterusnya." Hatib bin Abi Balta'ah katakan, tidak ya Rasul. Yang kulakukan cuma satu. Agar keluargaku yang ada di Mekah sana dijaga oleh orang kafir Quraisy. Aku tetap ingin menjadi seorang muslim dan mukmin. Enggak mau murtad. Enggak mau keluar dari Islam. Ini kesalahan besar dan kesalahan fatal, jamaah. Hukumannya satu. Pengkhianatan, hukumannya mati. Karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kala itu sudah siap-siap dengan pedang yang beliau sudah siapkan untuk ditarik dari sarungnya. Ya Rasulullah, da'ni adrib unuqah. Ya Rasul, biarkan aku tebas batang lehernya. Tapi Rasul katakan, tidak, jangan wahai Umar. Karena aku mendengar Allah Subhanahu wa taala mengatakan, isna'u kulla syai'in qad ghafartu lakum. Lihat nih keutamaan orang yang pernah ikut perang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus perang Badar. Silahkan kalian lakukan apapun, kata Allah. Aku telah ampuni kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kalian. Ini Hatib bin Abi Balta'ah, orang yang pernah ikut perang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin kembali ke tadi. Ini untuk menunjukkan keutamaan besar orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mengorbankan harta, mengorbankan nyawa, mengorbankan segalanya. Tapi para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, semua itu berat. Wa huwa kurhul lakum. Kaidahnya mana? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi sesuatu yang kalian tidak sukai itu ada kebaikan di dalamnya. Sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sesuatu yang kalian sukai, yang kalian cintai, yang kalian senangi, ternyata banyak keburukannya. Sekali lagi saya ulang.
Sesuatu yang mungkin tidak kita sukai ternyata banyak kebaikan di dalamnya. Sesuatu yang mungkin kita sukai malah banyak keburukan di dalamnya. Subhanallah. Begitulah memang harga surga itu mahal jamaah. Harga surga mahal. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Surga itu senantiasa diliputi dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Jadi enggak gampang dapatkan surga. Pergi ke masjid, sholat berjamaah, ngantuk-ngantuk memaksakan diri. Di waktu subuh, di waktu gelap. Coba Anda lihat. Mungkin kita tidak suka datang ke masjid karena berat. Sudahlah dalam kondisi dingin, dalam kondisi gelap. Tapi kita berusaha untuk paksakan. Karena ini panggilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Laki-laki sholatnya di masjid, wanita memang baiknya sholat di rumah. Laki-laki tetap datang ke masjid, apapun kondisi dan keadaannya. Mungkin buruk, mungkin gak nyaman, mungkin gak enak. Tetapi ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Pun juga sebaliknya. Mungkin kita sedang ditimpa musibah, diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap kita tidak boleh suudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harus berperilaku dan bersikap husnudzan. Tanamkan, pasti ada kebaikan di dalamnya. Puasa misalkan jamaah. Mungkin kita pernah dengar ada riwayat, tapi riwayat ini bukan Nabi yang katakannya. Jadi tidak benar kalau disabdakan, dikatakan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumu tasihhu. Berpuasalah kalian, niscaya kalian sehat. Saya kira antum sering dengar ini. Berpuasalah agar kalian sehat. Dan ternyata salah satu metode yang diterapkan oleh medis, ahli kesehatan. Kalau antum mau MCU, medical check up, agar bisa optimal dan maksimal hasil laboratorium, apa yang biasa dilakukan? Puasa enggak? Puasa berapa jam kira-kira? 6-8 jam kalau saya tidak salah ya. Berpuasa, enggak makan dulu, meskipun boleh minum katanya. Tapi intinya berpuasa agar tidak masuk sesuatu apapun di lambung. Agar nanti darah dicek benar-benar mantap, kualitasnya kelihatan. Begitu pula dengan air seni dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata puasa benar bisa menghantarkan seseorang mendapatkan maslahat dan manfaatnya. Itu yang diketahui oleh medis. Tapi tetap Allah Maha tahu. Kata Allah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu dan kalian Maha tidak tahu. Jadi segala apapun yang terjadi di atas muka bumi ini, baikkah, burukkah, tetap kita husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah ada negative thinking kita kepada Allah. Berprasangka buruk kita kepada Allah. Keburukan apapun yang menimpa kita pasti ada kebaikan. Hikmahnya itu Pak, para jamaah sekalian. Kadang datang belakangan. Kadang bisa terungkap, kadang tak terungkap. Kadang bisa diketahui, kadang tak diketahui. Tapi yang pasti di balik kejadian apapun ada hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala hadirkan di tengah-tengah manusia. Contoh musibah misalkan. Ketika banyak orang terkena musibah, malapetaka, bencana, selalu sedikit-sedikit, kenapa sih kok menimpa aku? Ini sering terucap. Kita katakan kalimat yang tidak pantas diucap oleh seorang manusia. Hendaknya ketika musibah menimpa dirinya, dia melakukan 3 hal, jangan yang keempat. Yang pertama dan yang paling hebat adalah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ketika beliau menjelaskan tentang satu hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Tentang babus sabri, bab tentang kesabaran. Tingkatan yang pertama dan yang paling hebat. Ketika seseorang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ujian apapun, dia bersyukur kepada Allah. Dan ini tingkatan para nabi dan para rasul. Makanya Nabi, para jamaah sekalian, selalu mengajarkan kalimat ucapan alhamdulillah dengan 2. Yang pertama, kalau dapatkan nikmat, ucapannya alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Ini 1. Kalau sedang diuji, ini contoh ya. Biasa antum mungkin dapat gaji bulanan 15 juta. Misalkan contoh aja. Kalau ada yang lebih alhamdulillah di sini ya. Kalau yang kurang ya syukuri juga tetap ya. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Tiba-tiba kolaps perusahaannya. Sehingga apa? Banyak yang dipecat. Banyak ya. Akhirnya dia yang biasa dapat 15 juta dikurangi sama atasannya menjadi cuma 5 juta doang. Biasa dapat bulanan 15 juta, berkurang 10 juta, tersisa 5 juta. Tetap kita diajarkan bukan innalillah, tetap alhamdulillah.
lillah. Apa kalimatnya? Alhamdulillahi ala kulli hal. Rasul ajarkan untuk mengucapkan kalimat alhamdulillahi ala kulli hal. Kalau nikmatnya besar dirasakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau sedikit yang dia rasakan atau hilang banyak nikmat dari dirinya, dia diajarkan untuk mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun kondisi dan keadaannya, sehingga tetap berhusnudzon kepada Allah. Emang kenapa Pak Ustadz? Kok tetap harus berhusnudzon? Kok tetap harus bersyukur? Janji Allah kita akan dapatkan. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum. Terus la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, ku kasih tahu kalian, kata Allah. Apa itu? Kalau kalian bersyukur akan nikmat yang sudah kuberikan kepada kalian, sedikit apapun itu yang kau rasakan hari ini. Nikmat mata bisa melihat, nikmat tangan bisa menyentuh dan memegang. Nikmatnya seseorang punya mulut bisa berbincang-bincang, berkomunikasi. Nikmatnya kaki bisa dia langkahkan kemanapun dia ingin tuju. Subhanallah. Semua hal ini jamaah, dia syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin Allah sedang mengambil penglihatannya hari ini, sedang sakit mata misalkan. Bersyukur kepada Allah. Diuji dengan mata. Kenapa kok masih bersyukur? Karena masih banyak nikmat yang lain yang belum Allah cabut. Allah baru mencabut nikmat mata, enggak dicabut nikmat telinga. Allah cabut nikmat telinga, Allah belum cabut nikmat lisan. Allah cabut nikmat lisan, enggak Allah cabut nikmat tangan, kaki, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau dihitung-hitung enggak bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Kalau kalian coba hitung-hitung nikmat, enggak bisa kalian menghitungnya. Meskipun tetap harus kita hitung juga. Agar apa? Menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah. Cuma jarang orang hitung-hitung waktu misalkan. 24 jam nih kuhabiskan untuk apa aja. Siapa coba setiap harinya ngitung-hitung waktu? Sejaman ini aku sudah ngapain? 2 jam berikutnya ngapain aja? Jarang kita hitung-hitung. Padahal kita diajarkan untuk muhasabah terus. Evaluasi, introspeksi diri. Terus kita diajarkan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung diri kalian sebelum nanti di hari akhir kalian akan dihitung satu persatu. Jadi hari ini kita diajarkan untuk evaluasi terus. Jadi evaluasi itu bukan untuk pekerjaan doang, bukan profesi aja. Nanti Pak Ustadz di akhir aja deh, di akhir tahun hitung-hitungannya. Enggak, tiap hari kita diajarkan untuk hitung-hitungan. Bukan hitung-hitungan duit, bukan hitung-hitungan pekerjaan, bukan. Hitung-hitungan amal. Amal ibadah apa saja yang sudah kita lakukan. Atau jangan-jangan naudzubillah. Sudah maksiat apa saja yang sudah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kezaliman apa saja yang sudah terjadi dari diri kita kepada orang lain. Saya subhanallah. Hitung semua. Agar kemudian kalau sudah terhitung kita bisa akumulasi. Bisa tarik kesimpulan, oh ternyata banyakkan maksiatnya misalkan ketimbang kebaikannya. Belum apa-apa sedekahnya ternyata. Subhanallah. Baru kita bisa memperbaiki diri lagi, bisa menambah kembali kekurangan-kekurangan yang selama ini kita dapati di setiap harinya. Coba itu baru nikmat masalah waktu. Kita tak mampu hitung-hitung satu persatu. Belum dengan anggota badan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita secara utuh dan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Sungguh benar-benar kami ciptakan kalian hai manusia dalam rupa yang paling indah dan paling sempurna. Enggak ada para jamaah rupa bentuk yang lebih indah daripada bentuk manusia. Mungkin diantara kita pengen kuat seperti singa, tapi mau nggak kalau dirubah bentuknya jadi singa? Nggak ada yang mau. Pengen besar kayak gajah, dirubah oleh Allah jadi gajah, mau? Nggak ada. Semua kita nggak ada yang ingin kayak gajah, nggak ada yang ingin kayak segagah singa, macan, harimau dan nggak ada. Tetap pengen kita menjadi seorang manusia, karena manusia rupa yang paling sempurna. Tapi lagi-lagi butuh dan patut untuk disyukuri. Makanya pertama, kata para ulama, tingkatan pertama, meskipun datang musibah, syukuri. Allah baru mengambil motor, masih ada tuh mobil di rumah misalkan. Jadi bersyukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi ketika diuji dengan apapun tetap bersyukur. Cuma jarang pelakunya Pak. Yang kayak gini nih biasanya levelnya para nabi dan para rasul dan para aulia Allah. Yang mampu bersyukur ketika Allah uji dia. Dengan ujian apapun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala turun dikit grade-nya. Yakni ridha.
menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Lapang hatinya, lapang dadanya, meskipun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin ini Allah sudah tetapkan jauh hari sebelum Allah ciptakan langit-langit dan bumi. Nah, jamaah sekalian, jadi kalau apapun yang terjadi di tengah-tengah kita hari ini, kita harus punya keyakinan. Segala apapun yang menimpa kita hari ini, kemarin-kemarin, yang sedang terjadi ataupun yang akan terjadi, tidak luput dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Rasul SAW pernah mengatakan, Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Allah telah mencatatkan takdir seluruh hamba-hambanya, makhluk-makhluknya, jauh sebelum Allah ciptakan langit-langit dan bumi 50,000 tahun lamanya. Jadi keburukan apapun yang menimpa kita hari ini memang sudah takdir Allah atas kita. Jadi cukup menerima. Kalau kita menerima, Allah pun ridho kepada kita. Karena kita ridho dengan ketetapannya. Maka enggak boleh mencak-mencak, enggak boleh murka, enggak boleh marah-marah. Ketika Allah tetapkan takdir buruknya atas kita, cukup terima dengan lapang dada. Begitulah Nabi SAW mengatakan, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sakht. Allah tuh kalau sudah senang, suka, cinta kepada sekelompok manusia, Allah akan uji mereka. Allah akan coba mereka. Kan begitu. Kalau kita tuh mau naik kelas, pasti ada uji. Enggak tiba-tiba langsung kelas 3, kelas 4, kelas 1 dulu. Kalau mau naik kelas 2, diuji dulu. Sudah sesuai enggak nih kadarnya, takarannya. Udah mampu enggak untuk naik yang kelas kedua, ketiga, dan maka diuji. Kalau ternyata mampu melalui ujian tersebut, baru naik kelas nanti. Pun juga dengan kita. Keimanan kita ini selalu diuji. Setiap waktu, setiap saatnya Allah uji kita untuk melihat sampai di mana tingkat keimanan kita kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Kalau kita mampu melalui itu semua, ridha minimal, maka insya Allah Allah pun akan memberikan ridhonya. Makanya Nabi mengatakan Allah tuh kalau mencintai satu kelompok manusia, Allah akan uji mereka. Faman radiya falahur ridha. Yang ridha, yang rela, yang menerima, maka Allah ridha kepadanya. Bayangkan kalau kita ridha dengan ujian, cobaan, musibah, malapetaka, bencana yang datang kepada kita silih berganti, Allah akan memberikan ridhonya kepada kita. Tetapi sebaliknya jamaah, waman sakhita falahu sakht. Yang mencak-mencak, marah-marah, murka-murka, enggak terima dengan ketetapan Allah, Allah pun murka kepada orang semacam ini. Ini yang kedua. Baru tingkatan yang paling akhir, yang ketiga, an yasbir. Kata para ulama kita, sabar. Apa makna sabar? Menahan diri. Memang berat. Ujian, cobaan, malapetaka, bencana yang menimpa kita itu berat memang. Tapi lisan kita tak keluar ucapan-ucapan yang tidak baik. Tetap berat, dia tahan-tahan. Enggak mengeluarkan ocehan-ocehan yang tak bermanfaat. Beginilah orang yang bersabar. Dia menahan diri, tangan tak memukul sesuatu. Kan banyak ya. Ketika sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pukul-pukul meja. Ada yang begitu. Gubrak-gubrak meja, pukul-pukul dinding, atau mungkin pukul-pukul kepalanya, bahkan tidak sedikit yang menjambak-jambak rambutnya. Anaknya meninggal, seorang wanita misalkan, anaknya meninggal, maka seorang ibu kadang sampai mencabik-cabik sebagian pakaiannya, mencabik-cabik sebagian sakunya, atau mungkin bahkan memukul-mukul pipinya. Enggak terima dengan ketetapan Allah. Yang semacam ini jamaah, dia tidak bersabar. Karena dulu di zaman Nabi itu pernah ada seorang wanita menangis sejadi-jadinya di atas kuburan. Rasul lewat, Rasul ajarkan, Bu, sabar ya Bu. Kata wanita ini apa? Kata dia, kau tidak menerima apa yang sedang kuterima. Kau tidak merasakan apa yang sedang kurasakan. Kau tidak tahu apa yang kudapatkan hari ini. Nabi digituin, tuh bayangkan. Ya Nabi akhirnya berlalu aja tuh, pulang ke rumahnya. Para sahabat enggak terima, kata para sahabat, "Hei wanita, hei ibu, kau tahu enggak siapa tadi?" Kata wanita, saking sudah kalafnya ya. Udah kalap, orang tuh kalau sudah ini lupa ingatan, lupa lautan dan lupa daratan kalau sudah diuji kadang. Banyakan para wanita terjadi kepada mereka. Maka dia mengatakan, aku tidak tahu siapa tadi. Itu adalah Rasulullah. Maka dia segera pergi ke rumah Rasul dan ngetuk-ngetuk pintunya dan meminta maaf kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan, as-sabru fis sadmatil ula. Kesabaran itu tadi Bu, ketika kau kusampaikan, sabar ya Bu. Kau bersabar, kau sabar. Tapi kalau sudah sekarang, hilang kesabaran itu. Jadi kesabaran itu pada kejadian pertama
pertama kali mungkin anak meninggal, mungkin suami meninggal, mungkin orang tua meninggal, mungkin apapun yang sedang terjadi, dia langsung menahan dirinya. Disitulah letak kesabaran. Dan para jamaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan 3 tingkatan inilah yang berlaku yang paling baik. Lebih dari itu dan hanya masuk yang keempat, an yashat, tidak terima, murka, marah-marah dengan ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Orang semacam ini berarti telah berprasangka buruk kepada Allah. Sehingga kita semua diwajibkan untuk berprasangka baik kepada Allah. Segala ketetapan Allah itu adalah baik. Kenapa? Ini yang disabdakan Nabi SAW. Ajaban li amril mu'min. Betapa menakjubkannya urusan orang beriman. Fa inna amrahu lahu khair. Fa inna amrahu kullahu khair. Karena segala urusan orang beriman itu kebaikan semua. Enggak ada keburukannya jamaah. Enggak ada. Semuanya kebaikan. Nabi kemudian mengatakan walaisa dzaka illa lil mu'min. Tapi yang ini enggak dimiliki kecuali hanya untuk orang beriman saja. Seperti apa? In asabathu sarra syakar fakana khairallah. Kalau dia mendapatkan nikmat dari Allah, dia bersyukur kepada Allah, itu kebaikan baginya. Jadi kalau dapatkan kebaikan, maknanya kebaikan. Sebaliknya, wa in asabathu dharra sabar fakana khairallah. Kalau dia sedang diuji oleh Allah, diambil sebagian nikmatnya oleh Allah. Mungkin penglihatannya, mungkin pendengarannya, mungkin lisannya keluh. Karena ada sebagian orang sampai setengah bergerak, setengah tidak. Apa namanya? Stroke ya. Karena ada yang begitu, ada yang stroke memang total, ada setengah-setengah bisa bergerak, setengah enggak bisa bergerak. Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kadang menimpa manusia siapapun yang beriman dan tak beriman. Tapi khusus untuk orang beriman. Kalau dia bersabar, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fakana khairallah, itu kebaikan baginya. Jadi sejatinya kata Nabi, enggak ada keburukan itu bagi orang beriman, enggak ada. Pak Ustadz hilang motor, masa kebaikan? Subhanallah. Pak Ustadz anak meninggal, masa kebaikan? Pak Ustadz begini masa kebaikan? Kebaikan. Kenapa? Para jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, kembali kepada ayat kaidah yang tadi kita sampaikan di awal. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu dan kita Maha tidak tahu kita. Yang paling tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok tiba-tiba sepi ini? Insyaallah. Jangan-jangan pada tidur. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu dan kalian tidak tahu, kata Allah. Apa hikmah di balik musibah itu? Apa hikmah di balik ujian itu? Allah yang paling tahu, kalian tidak tahu. Nah, karenanya para jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, kalau orang beriman tidak ada keburukan yang datang kepadanya, semua kebaikan. Bisa jadi musibah itu untuk menghapus dosa-dosanya, 1. Atau bisa jadi juga untuk mengangkat derajatnya, 2. Coba lihat. Atau yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang paling besar untuknya. Jadi 3, tidak lepas jamaah. Kalau kita sedang diuji oleh Allah, jangan pernah berprasangka buruk. Berprasangka baik saja. Tidak lepas dari 3. Pertama, Allah ingin hapuskan dosa-dosa. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ma asaba al-muslimin nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala huznin hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khatayah. Rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, tidaklah menimpa seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, apapun bentuknya, letih, lelah, payah, gulana gundah, galau, sedih, bahkan mungkin orang sekedar tertusuk duri masuk pada dagingnya, atau mungkin sedang diuji oleh orang lain, disakiti oleh orang lain, atau sedang dilanda satu penyakit tertentu, maka melainkan kata Nabi SAW, illa kafarallahu biha min khatayah. Allah ingin hapuskan dosa-dosanya. Kita enggak tahu amalan mana nih yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Makanya ada satu redaksi hadis yang juga kata Rasulullah SAW itu nanti di hari akhir ada seseorang heran ketika nanti dia dinaikkan oleh Allah, posisinya tinggi sekali. Ternyata orang ini dapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bukan karena sholat, puasa dan zakatnya, tapi karena dilanda musibah, ujian dan cobaan, dia bersabar. Sehingga mari kita husnudzan terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita suudzon kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan kita semua yang hadir hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.